Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Alfian Sandi. Nama saya Adrian Nusya. Nama saya Muhammad Rizky Al-Hakim. Nama saya Agung Rizky Julian. Nama saya Fahmi Hakim Arisa Besi. Nama saya Muhammad Fauzi Fadil. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas kasus yang lagi hangat nih di Indonesia teman-teman ya, yaitu mengenai oknum guru yang melakukan tindakan asusila terhadap siswinya. Jadi meskipun katanya atas dasar sama-sama suka, tapi gimana sebenarnya hukum di Indonesia ini menanggapi hal-hal seperti ini? Apakah cinta atau suka bisa menjadi pembelaan dalam kasus seperti ini? Yuk, mari kita bahas secara dalam. Ya, benar banget tuh. Kasus ini memang menyentuh banyak aspek, terutama soal etika profesi seorang guru dan juga hukum pidana di Indonesia. Guru seharusnya menjadi figur panutan, tapi kalau sampai terlibat dalam hubungan yang melibatkan siswanya, apalagi dengan konteks pelecehan, tentu itu sudah masuk wilayah pelanggaran serius. Nah, buat yang mungkin belum tahu, meskipun si korban dan pelaku sama-sama bilang suka, hukum di Indonesia ini tidak serta menganggap hal ini sebagai pembelaan yang sah. Indonesia sangat tegas dalam melindungi anak di bawah umur, terutama tindakan kekerasan seksual. Ya, menurut gua juga undang-undang tersebut, anak yang dimaksud adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, jika siswa tersebut masih di bawah umur, meskipun ada klaim bahwa ini hubungan suka sama suka, secara hukum itu tetap dianggap sebagai tindakan pidana. Pelaku bisa dikenakan pasal terkait eksploitasi seksual anak. Ya, betul. Di situ disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara. Jadi nggak peduli apakah itu suka atau tidak, status korban sebagai anak di bawah umur sudah menjadi faktor yang sangat memberatkan. Nah, selain itu penting juga diingat bahwa seorang guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Mereka memiliki posisi otoritas dan bisa mempengaruhi psikologis anak didik. Jadi, ketika seorang guru melakukan tindakan yang melanggar batas ini, ada unsur penyalahgunaan kekuasaan yang harus dipertimbangkan. Ya, ini yang sering disebut dengan abuse of power. Walaupun korban merasa nyaman atau tidak keberatan, sebenarnya mereka berada dalam posisi yang tidak seimbang secara kekuasaan. Karena guru punya pengaruh besar terhadap masa depan siswa, misalnya soal nilai atau penilaian di sekolah, yang bisa membuat siswa merasa tertekan dan terpaksa mengikuti hubungan tersebut. Iya, setuju banget nih. Dan karena itu argumen sama-sama suka ini nggak bisa dijadikan pembelaan di mata hukum. Kita bisa lihat dari berbagai kasus di Indonesia yang sudah diproses di pengadilan, biasanya oknum guru yang melakukan tindakan ini tetap dijerat dengan hukuman yang berat. Hukum Indonesia nggak memberikan ruang untuk pembenaran hubungan seperti ini, terutama kalau melibatkan anak di bawah umur. Ya, selain itu, kasus seperti ini juga bukan cuma berdampak pada korban secara individu ya, tapi juga terhadap lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Ini menciptakan lingkungan yang gak aman bagi siswa, apalagi kalau pihak sekolah tidak tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Makanya menurut gua, selain penegakan hukum, penting juga untuk ada tindakan preventif dari pihak sekolah, termasuk membuat kebijakan yang lebih ketat soal interaksi antara guru dan siswa. Pihak sekolah juga harus lebih proaktif dalam mendeteksi tanda-tanda pelecehan dan memberikan pendidikan seksualitas yang tepat agar siswa lebih sadar akan hak-hak mereka. Nah, ngomong-ngomong soal kesadaran, masyarakat juga harus lebih waspada dan gak langsung menyalahkan si korban ya. Seringkali ada anggapan kalau korban mau saja terlibat dalam hubungan ini, padahal bisa jadi ada tekanan atau manipulasi dari pelaku. Jadi penting bagi kita untuk lebih mendukung korban dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai dengan aturannya. Ya, kalau sendiri ya, dari masalah pribadi kayak saya menanggapi dengan peristiwa tersebut yang terjadi di masyarakat kita,
ini sebenarnya secara norma sosial tidak bisa diterima bahwa oknum guru ini melakukan tindak asusila berdasarkan manipulasi cinta ataupun apapun itu alasan tidak bisa dibenarkan. Karena pertama itu melanggar kode etik sebagai pengajar dan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum guru maupun siswi tersebut. Nah, dalam kasus ini juga sebenarnya sang pelaku dapat bisa dipidanakan menurut pasal yang berlaku di Indonesia seperti KUHP pasal 81 dan 82 yang akan berdampak pelecehan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Ini sangat jadi hal yang serius di masyarakat gitu. Jadi gimana caranya kita bisa melihat ini sebagai kasus yang nggak digampangkan lah gitu, yang dimana banyak banget faktor-faktor yang jadi pendukung gitu. Kenapa ini bisa terjadi ya, salah satunya karena mungkin lemahnya hukum itu sendiri gitu loh. Mungkin bukan substansi hukumnya, tapi menurut saya ini lebih secara pengimplementasian dari struktural ya, pengawasan hukum maupun dari aparat-aparat kepolisian atau keamanan gitu. Oke, baik. Tapi kita balik lagi ke permasalahan tersebut ya. Pertanyaan sih gini, kenapa sih video tersebut bisa dibuat dan kenapa video tersebut tuh bisa kesebar luas gitu dan menjadi asumsi masyarakat, jadi konsumsi masyarakat gitu. Apa sih tujuan video itu dibuat dan tujuannya itu untuk apa gitu? Oke. Jadi kalau menurut gue dari kasus tentang penyebaran video ini yang dari awalnya itu divideokan oleh teman si korban ini, yang bertujuan untuk melaporkan kepada polisi yang tadinya harusnya dilaporkan kepada polisi. Namun kronologisnya kenapa penyebaran video ini dan simpang siur yang ada kedugaan bahwa istrinya dari pelaku yang menyebarkan video tersebut. Dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam undang-undang ini dibahas tentang setiap orang yang memproduksi, mendistribusikan atau memperdagangkan konten yang berbau pornografi dapat dikenai sanksi pidana. Dan jika video tersebut mengandung unsur pornografi, maka pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penyebaran dapat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang ini. Pelaku juga dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini. Jadi kalau menurut gua dari sisi teman korban juga bisa kena sanksi pidana, dan dari yang nyebar video ini juga mungkin dari istrinya bisa kena sanksi pidana juga. Oh, jadi nggak gini. Oh, berarti jadi video itu dibuat itu sama teman si korban ya? Teman si korban. Ya, jadi dibuat sama teman si korban dengan bertujuan untuk tadinya untuk melaporkan kepada istri pelaku. Iya. Ya, jadi melaporkan istri pelaku, dan untuk masalah videonya kesebar luas itu belum tahu karena masih dalam penyelidikan ya. Oke. Boleh. Mengenai kasus tersebut ini kayak ada nggak sih simpang siurnya nih? Kira-kira apakah memang didasarkan ini tersebar karena dari sang pelaku yang ada di video tersebut, teman sekelasnya, karena secara normal mungkin sudah muak ya gitu. Kalau ini perbuatan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh guru maupun siswi ya atau siswa gitu. Tapi ada nggak sih simpang siurnya nih? Kayak mungkin kenapa nih sang penyebar ini atau yang memvideokan secara spesifik tidak melaporkan langsung ke pihak yang berwajib? Kenapa dia langsung menyebarkan video ini bisa dapat tersebarkan gitu loh? Kenapa bisa seperti itu? Apakah dia menyebarkan secara tersendiri atau mungkin ada oknum lain yang menyebarkan secara personal ya, secara individual, yang dimana ini sebagai pencemaran nama baik sebagai pengajar kan? Jadinya ada perspektif di mana masyarakat itu melihat kita udah nggak bisa percaya lagi nih sama lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, ya nggak sih gitu. Dan ini sebagai concern ya, atau kecemasan, atau ya kita ngelihatnya sebagai sangat disayangkan bisa terjadi seperti itu. Jadi pertanyaan saya, ada nggak sih asumsi liar ataupun ada simpang siur berita bahwa yang melakukan penyebaran ini bukan cuma hanya si yang ada di video itu, teman kelasnya gitu, atau mungkin ada faktor lain ya? Orang jadi, lain. Pertanyaan Bang Fadul itu maksudnya itu, jadi dari kasus ini tuh masalah videonya itu ada nggak sih kira-kira
orang lain gitu yang nyebar itu gitu loh. Apa pihak dari keluarga kah ataupun bisa jadi orang lain gitu maksudnya. Oke, jadi kan yang pertama video kan ini kan dari si teman Ya, si teman korban. Mungkin ada kemungkinan dari teman korban langsung ke penyebar videonya ataupun dari istri pelaku Iya, yang emang iya. penyebar videonya. Kita kan belum tahu juga, emang Iya, masih dalam iya. penyelidikan gitu ya. Berarti ini masih Masih dalam penyelidikan. Iya, masih dalam penyelidikan betul. Jadi untuk kasus masalah penyebaran video tersebut memang masih belum jelas. karena memang polisi juga masih Iya. dalam penyelidikan itu ya. Oke. Gitu. Dan untuk terkait masalah video kan kita udah paham lah, mungkin masih dalam penyelidikan biar pihak dari pihak hukum lah berwenang. wajib yang menjalankan itu semua. Nah, untuk masalah Komisi Perlindungan Anak ya KPAI, untuk masalah KPAI ini gimana sih, maksudnya apa sih tanggapan dari KPAI dan apa gitu tujuan dari KPAI terhadap kasus ini gitu setelah terjadinya kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin kasus-kasus ini kan yang ini tuh viral, yang ini tuh ketahuan karena viral. Mungkin masih banyak kasus-kasus di luar sana yang belum viral lah. Maksudnya mungkin ada, cuman masih belum ketahuan aja gitu. Apa sih tanggapan dari KPI dan kira-kira harusnya KPI itu berbuat seperti apa sih supaya nggak kejadian lagi seperti ini gitu? Ya, oke, sama. Menurut gua ya, kalau murid yang terlibat masih di bawah umur, harusnya hal ini masuk dalam ranah pelindungan anak. Setiap bentuk kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak di bawah umur bisa dijerat dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh guru ini terhadap murid dapat dianggap pelanggaran berat yang harusnya KPAI mencegah atau mencoba mengurangi hal tersebut. Iya, mungkin karena juga kan si korban pun masih di bawah umur ya, masih 16 tahun ya. Jadi mungkin harus ada tindakan tegas mungkin dari pihak KPAI. Betul. Gimana, Fadil? Boleh ada tambahan nggak sih? Boleh. Kayak misalkan ini kan kalau kita boleh kritis ya secara lembaga yang udah resmi dan mungkin ada funding dari government kita atau pemerintah kita mengenai kasus tersebut secara pencegahan, ini kan adanya kasus-kasus kayak gini itu terjadi kan mungkin kemampuan secara menyeluruh pengimplementasian pengawasan terhadap pendidikan gitu loh, lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah gitu. Karena ini bisa terjadi. Apakah ini sebagai kelemahan dan apa sih kayak langkah-langkah untuk mencegahnya gitu loh, biar ini nggak terjadi lagi gitu. Iya, jadi maksudnya dari Fadil itu apa yang harus ditindak sama KPAI gitu supaya kasus-kasus seperti ini tuh nggak terulang lagi gitu. Menurut gua KPAI itu harus membatasi kayak interaksi antara kayak guru dan muridnya, kayak bisa dibatasi, bisa cowok-cowok, cewek-cewek kayak gitu. Terus pendidikan tentang sex education-nya ditingkatin kayak dari kecil, dari apa sampai gede gitu. Ya udah sih, itu aja. Jadi tadi maksud dari Kiki, jadi harus ada penyuluhan kali ya soal edukasi atau pengawasan soal itu. Jadi mungkin karena kan mungkin harusnya kelihatan lah ya gelagat-gelagat dari murid deket-deket sama guru itu kayak gimana lah ya. Jadi harusnya mungkin apa dari sebenarnya sih orang sekitar itu ngaruh juga sih, mungkin kayak temennya mungkin tahu gitu kan, atau harusnya udah laporin jadi supaya ada penindakan gitu, atau enggak ada interogasi kedua belah pihak gitulah. Jadinya ada itulah pokoknya. Kalau misalnya ini bahaya juga. Kalau misalkan ini sering terjadi, takutnya masyarakat secara keseluruhan maupun siswi dan guru tersebut menormalisasi tindakan seperti ini. Ngerti nggak? Kalau ini terjadi kan misalkan tidak ada jerat hukum yang sangat kuat, ini bakal jadi masalah. Karena ini selalu dibiarkan. Jadi kayak ya udah, ini udah biasa sih hubungan antara guru dan siswi itu emang harus sedekat itu. Nah, berarti adanya edukasi dari pendidikan itu ya, lembaga sekolah gitu untuk lebih memperhatikan kondisi secara psikologis maupun background dari pengajar gitu. Apakah pernah ada riwayat tindak kriminal pelecehan terhadap anak di bawah umur, ini bisa jadi pertimbangan nggak sih? Bisa jadi. Oke. Untuk kasus ini berarti kan untuk tadi masalah video ataupun masalah kita minta tanggapan dari KPAI apa segala macam kan udah jelasin. Nah, untuk konsekuensinya ya
untuk konsekuensi dari kasus ini tuh apa sih? Maksudnya yang sekiranya apa sih yang berdampak gitu, konsekuensinya apa gitu bagi korban lah mungkin. Menyebarkan luaskan konten tidak senonoh atau pribadi tanpa izin dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi korban. Berikut adalah beberapa konsekuensinya. Sosial. Korban bisa menghadapi stigma sosial, penilaian negatif, dan pengecualian dari lingkungan sosialnya. Ini dapat merusak hubungan pribadi dan profesional. Kedua, karir. Reputasi profesional korban bisa terancam, yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja dan berkembangnya karir di masa depan. Yang ketiga, ekonomi. Biaya untuk pemulihan baik dari segi mental maupun hukum dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Boleh. Ada pertanyaan lagi nih, Bang Rama. Sorry ya. Menurut pandangan Anda pribadi nih, Mas Fahmi, gitu, apakah tindak pidana seperti ini apa ya? Tanggapan Anda tuh secara pribadi ini normal nggak sih? Pasti nggak normal ya pasti. Cuma gimana deh perspektif Anda sendiri nih hal ini? Menurut gua pribadi sih bahwa setiap manusia memiliki kesempatan kedua ya untuk memperbaiki kondisi dampak sosial dan kasus tersebut. Jadi mungkin dari si korban misalkan kayak dia kan udah trauma habis nih, udah pasti kan stres lah bahasa kasar gitu. Dan pasti berpikiran kan kayak gue masih terima nggak sih nih di masyarakat kalau udah ada kejadian kayak gini gitu loh, maksudnya mungkin ada dia bertanya-tanya sih kira-kira ada nggak sih Bang Wadil maksudnya kesempatan kedua gitu bagi orang-orang yang sekiranya udah pernah melakukan kejadian karena kan mungkin ada iming-iming dari pelaku ya. Jadi termanipulasi apalagi di bawah umur. Lagi polos-polosnya kan. Bisa terjadi kayak gini ya, 16 tahun dan ini oknumnya memang nggak main-main guys, kayak ini nggak bisa diterima. 57 ya, 57 tahun. Itu udah lumayan jauh jaraknya kan. Parah banget sih. Iya. Jadi berarti ada faktor di belakang itu juga ya, adanya iming-iming mungkin ya. Jadi dia bisa percaya mungkin akan dikuliahkan karena kan simpang siurnya seperti itu guys. Oh iya. Iya. Setahu saya yang saya baca dari berita itu bahkan dijanjikan sang korban oleh pelaku akan dikuliahkan. Oh makanya si pelaku mau. Betul. Dan sebenarnya dari sisi psikologis juga nih teman-teman bisa diketahui bahwa dia juga udah yatim piatu ternyata. Gitu. Jadi sangat memprihatinkan dan bisa paham ya kenapa ini bisa terjadi. Sangat termanipulasi oleh iming-iming dari si pelaku. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nggak sih, maksudnya dari pihak korban memang dia ya karena yang kita tahu tadi kan disebut Bang Fadil itu kan korban ini kan seorang yatim piatu ya. Betul. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga nggak sih kalau emang korban ini tuh kayak benar-benar kurang kasih sayang gitu maksudnya. Oh iya jelas, secara psikologis mungkin ya ini masuk ya. Adanya dia kurang kasih sayang, arahan secara moral maupun mungkin agama gitu. Dimana kita Indonesia hidup di percayaan ideologi ya, yaitu filosofi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi ya dia kurang arahan aja sebenarnya gitu. Jadi dia maksudnya tetap kalau dibilang kurang kasih sayang sih kurang ya. Cuman kan jadi maksudnya gini, nggak menutup kemungkinan juga bahasanya tuh korban ini nih bener-bener kayak ada ancaman gak sih? Iya, maksudnya kan ada banyak yang kalau sekarang kan yang dibahas itu kan kayak mungkin korban dapat ancaman ataupun ada iming-iming apa segala macam. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kalau si korban ini bener-bener memang butuh kasih sayang juga gitu. Misalnya kayak bener-bener dari sosok sisi psikologis seperti itu, cuman memang terlalu berlebihan kali ya. Benar, butuh figur ayah sebenarnya. Nah itu. Ini juga jadi catatan khusus ya bahwa peran ayah juga sangat penting loh guys. Betul di satu keluarga gitu. Betul. Ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin bisa dibalikin. Dan untuk ini sih paling masalah ini aja. Kita lari ke korban ya, maksudnya gimana sih mental korban setelah terjadinya seperti ini gitu. Maksudnya berdampak bagi korban itu kayak gimana ke depannya gitu. Apakah korban bisa sembuh total atau apa gimana? Kalau menurut gua dampak psikologisnya itu untuk korban luas banget ya. Dari lingkungan rumah sekitar, hubungan emosional antara keluarga korban atau tante, bibi, paman,
Kalau memang ibu dan ayahnya sudah meninggal, dengan teman-temannya mungkin jadi merenggang. Kenapa merenggang? Karena dikarenakan korban sendiri itu menutup diri dari lingkungan luas. Akhirnya interaksi dengan keluarga dan teman berkurang tuh. Kalau dari lingkungan sekolah, kesulitan akademis, sulit fokus, sulit konsentrasi saat menjalankan pelajaran. Bisa jadi faktornya karena ada bully atau stigma jelek ya di lingkungan sekolah, karena informasi atau video syurnya tersebar luas. Kemungkinan besar juga bisa depresi, kecemasan berlebihan, gangguan stres pasca trauma (PTSD) yang pastinya mengganggu kehidupan sehari-hari menurut gua. Ya, tapi maksudnya bisa nggak sih si korban ini buat jadi sembuh total gitu? Kira-kira gitu, Menurut dengan gua. adanya kejadian kayak gini, karena kan baik lagi ini kan videonya udah kesebar sosial media kan. Yang namanya media itu kan terus ada sampai kapanpun. Itu nggak akan ada matinya. Riwayatnya masih ada, storynya pasti tetap masih ada sampai kapanpun gitu. Menurut gua trauma pasca sesudah videonya tersebar ya, perlahan tapi pasti, asal ada dukungan moral dari lingkungan terdekat, dari lingkungan sekolah, ya masyarakat semua harus merangkul, jangan mengecam, bikin stigma yang berlebihan. Mungkin bisa kalau itu terjadi ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan juga nih. Karena kan kita nggak bisa ubah persepsi orang ya secara singkat kayak gitu. Iya, Itu butuh betul. waktu yang lama. Betul. Dan setiap orang punya pandangan berbeda mengenai hal tersebut. Kalau misalkan kayak gini, ya udah ini konsekuensinya dia karena dia udah melakukan itu, berarti dia harus menerima konsekuensinya secara sosial. Mungkin akan diasingkan atau dianggap sebagai orang yang tidak baik ya. Betul, gitu. itu udah pasti. Itu udah pasti kan, itu konsekuensinya gitu. Permasalahan di sini adalah kayak gimana maksudnya, apakah kita harus kasih edukasi secara masyarakat benar-benar harus menerima, atau memang harus ada dampak sosial konsekuensi dari perlakuan tindak asusila tersebut gitu loh. Kalau menurut Anda sendiri, ini lebih baik kita rangkul anaknya atau memang sanksi norma secara sosial ini memang udah benar dilakukan, makanya untuk mengurangi gitu adanya tindakan seperti ini bisa terulang kembali. Karena kalau misalkan kita ngerangkul, jadi kayak secara itu kayak menormalisasi, jadi diperbolehkan gitu. Jadi kan konsekuensi secara sosial tidak berat, mungkin tidak ada efek jerak. Coba kalau misalkan kasus ini nggak keungkap, Iya. apa yang terjadi menurut teman-teman? Kemungkinan besar kan ini bakal jadi apa ya? Mungkin dilakukan terus gitu. Iya, terus menerus pasti. Karena panjang ini. Iya, dan ini banget mengganggu sih secara konteks, secara moral ya, yang kita anut sebagai orang Indonesia gitu. Jadi gimana tadi pertanyaan? Pertanyaannya ya, jadi gimana? Apakah ini memang harus sanksi sosial ini diimplementasikan secara norma-norma? Maksudnya orang-orang ya udah asingkan saja, memang dia dia layak untuk diperlakukan seperti itu. Iya. Atau memang kita benar-benar harus merangkul, karena sejahat-jahatnya orang, mereka punya hak secara hukum. Betul. Harus dilindungi secara hukum, apalagi di wanita. Betul. Gitu. Jadi harus dilindungi. Jadi saya pengen tahu nih perspektif mungkin teman-teman semua di sini satu-satu gimana? Boleh Dari gue ya, ini diasingkannya untuk korban atau untuk tersangka? Korban ya? korban ya? Kalau untuk korban sih lebih ke edukasi ya. Kalau tersangka menurut gue ya wajib, tersangka kita wajib untuk kasih sanksi berat. Betul sih Bang. Betul. Tersangka wajib untuk dihukum seberat-beratnya. Namun di sini konteks kita kan menjelaskan kasus ini ada sama-sama suka. Iya. Ya nggak sih? Nah, berarti kan ini gimana? Apakah si yang korban ini juga berhak untuk ditindak
apa ya sanksi sosial seperti itu ya, gitu. mendapatkan sanksi sosial seperti itu. Oke, tapi maksud kalau dari pendapat gue pribadi ya, kalau dari gue sih seharusnya dari pihak pelaku nggak perlu sih, maksudnya tindak apa namanya Pelaku sorry maksudnya korban gitu. Ya maksudnya sanksi sosial kayaknya nggak perlu, karena kan balik lagi ya yang kita omongin tadi, kasus ini kan bisa jadi meskipun sama-sama suka, tapi kan bisa jadi ada ancaman ataupun iming-iming ya kan dari pihak pelaku kan gitu kan. Betul banget, tapi secara hukum belum ada apa ya terbukti kalau memang ada ancaman secara serius. Ya memang kontak betul, fisik memang betul. gitu. Memang Berarti betul. kan ini memang dia butuh peran ayah, peran pria dalam kehidupannya si cewek, dan dia menerima dan setuju dengan konsekuensi hal tersebut gitu. Kalau menurut perspektif saya, kalau kita menormalisasi apalagi di bawah umur, Ya secara logis, secara perasaan, emosional kita nggak bisa nerima ini sebenarnya. betul. Nggak bisa diterima secara akal sehat gitu. Jadi mungkin ada pentingnya juga adanya konsekuensi sosial, norma-norma hukum gitu. Dan tapi juga ada pihak andilnya, maksudnya secara lembaga-lembaga negara ya, kayak KPI ya tadi ya. KPI ya, sorry, yang dia harus bisa secara merangkul secara psikologis gitu. Iya, jadi kalau makanya tadi balik lagi, maksudnya kalau soal korban, karena kan kita sampai yang tadi bilang Novel, kita juga kan belum tahu kan, bener nggak sih nih kalau misalkan korban ini ada ancaman, atau kalau iming-iming itu udah sudah jelas kan, ada iming-iming bakal dikuliahkan kan, ya mungkin ke arah situ gitu, jadinya mungkin mau nggak mau ya diterima gitu, karena kan balik lagi juga mungkin dari pihak korban bahasa kasarnya ya, ataupun bahasanya tuh nggak yang mungkin nggak ada yang ngurusin atau gimana gitu. Jadi buat apalagi iming-iming itu soal pendidikan, ya kan mau dikuliahkan kan, karena kan kuliah kan juga kan mungkin nggak murah lah hitungannya kan, kayak gitulah. Mau gimana pun kita baik lagi, makanya kalau bisa dibilang harus nggak sih dari pihak korban ini dapat sanksi sosial. Kalau impactnya memang sudah pasti masyarakat tanpa berpikir aneh-aneh pun juga udah memikir yang pasti udah yang kayak ya udah diburuk aja pasti. Ya gitu kan, pasti kan masyarakat selalu udah berpikir seperti itu kan. Cuman maksudnya kalau buat kita menyudutkan banget, itu kayaknya sih nggak perlu kalau dari pendapat gue pribadi ya, karena balik lagi ini korban gitu loh, meskipun tanda kutip sama-sama suka. Tambahan juga nih, korban itu kan masih di bawah 17 tahun ya. Iya, 16 tahun korban. Edukasinya itu apalagi nggak ada orang tua. Betul. Nggak ada yang merangkul. Dia ketemu dengan sosok guru yang digugu dan ditiru, ternyata salah. Yang ditirunya malah bikin dia dimanfaatkan. Gua rasa sih kalau sanksi sosial untuk anak di bawah umur 16 masih belum deh. Dia masih labil, gue bilang, emosi. Kayak gitu sih. Karena mungkin bahasanya tuh yang ngikutin aja kali ya. Karena bener tadi kurang edukasi, jadi kayak dia nggak tahu gitu. Mungkin nggak tahu juga sih korban ini, tahu nggak sih apa sih yang udah diperbuat sama dia gitu loh. Nah, iya, ngerti nggak sih? Jadi gitu, paham nggak sih ini apa sih dia paham nggak sih apa yang udah diperbuat sama dia gitu. Cuma ikut-ikut doang. Bisa jadi kayak gitu mungkin ya kan. Terus gimana kalau buat pendapat Bang Benar sih, Fadil? benar. Kayak misalkan memang di bawah umur itu nggak layak untuk dibully ya. Kan kita bicara secara panjang, Betul. konsekuensinya panjang, jangka panjang. Apakah pria lain bakal ada yang menjamin bisa menerima dia? Itu kan bisa jadi apa ya, konsekuensi buat dia kan gitu. Oh iya. Secara apa ya, bahasanya itu hukuman sosial. Bahwa mungkin Dikucilkan. terus dia dipandang sebelah mata gitu. Ini dampaknya berat banget sih. Dan sebenarnya ada positifnya, maksud saya gitu. Maksud saya pendapat bahwanya ada sanksi sosial secara norma-norma kalau kita melanggar, itu jadinya orang takut untuk melakukan hal itu. Karena memang ini kan secara yang tadi saya udah katakan itu nggak masuk secara logis. Tapi kalau dari menurut Bang Fadil itu berarti korban itu layak buat mendapatkan sanksi sosial. Dapat dalam konteks dia kadarnya ya. Kadarnya. Misalkan ya mungkin tetangga-tetangganya sudah menjauhkan dia atau mana. Oh ya. Harusnya sih udah selesai di situ. Tapi jangan dilupakan bahwa ada peran penting pemerintah di sini. Karena si korban kan juga punya hak gitu ya. Secara citizen, dia penduduk Indonesia ya, dia harus dilindungi juga secara psikologis dan secara hak asasinya dia. Jadi adanya edukasi pentingnya nih buat masyarakat bahwa kita nggak boleh selalu menyudutkan
gitu kan. Menyudutkan orang yang jadi pelaku ataupun ya ini kan kalau kayak saya melihat ini dulunya pelaku karena sama-sama mau. Iya, itu baik lagi. Karena ini masalahnya gitu. Apalagi di daerah. Iya. Bayangin maksudnya 16 tahun bisa melakukan hal itu dan mengerti dengan hal itu kan berarti kurangnya pengawasan gitu. Betul. Sebenarnya secara keseluruhan mohon maaf ya, bisa dibilang lembaga-lembaga yang udah ada tidak mampu untuk mengimplementasi pengawasan di kawasan tersebut yang mungkin udah banyak kasus seperti ini terjadi gitu. Iya. Saya yakin juga di luar sana saya sependapat sama Bang Rama bahwa ini terjadi mungkin karena ini cuma yang terekspos aja padahal di luar sana Iya. banyak banget. Itu udah pasti banyak banget di luar sana. Banyak Makanya yang belum terkuak. Ya. iya, makanya mungkin tadi baik lagi ya masalah untuk KPAI maksudnya untuk ini kan kalau untuk mencegah kan mungkin udah ada kejadian kayak gini nih. Mungkin harusnya ada pencegahan lebih luas lagi nggak sih masalah-masalah kayak gini. Benar-benar. Jadi supaya tuh kayak ya gue yakin pun pasti di luar sana tuh masih banyak sebenarnya. Pasti masih banyak oknum-oknum guru yang Ya. memanfaatkan jabatannya dia sebagai guru gitu untuk ya mungkin untuk menjalankan aksinya yang seperti itu kan, karena gak menutup kemungkinan kita lihat banyak juga kan kasus-kasus belakangan ini kan soal kayak sekolah-sekolah lain juga kan, terutama kayak pesantren, pondok-pondok pesantren, baik lagi kan di situ kan, itu kan maksudnya kalau kita ngomongin pendidikannya itu disebutnya kan sekolah juga ya kan, bisa dibilang guru juga kan, nggak ada salahnya maksudnya ya mereka juga melakukan hal yang sama gitu, maksudnya berarti kan memang apa namanya penyuluhannya itu memang belum ada kayaknya dari Tidak ada jaminan sih sebenarnya. Makanya nggak ada jaminan bahwa ini bisa terjadi di lingkungan yang mungkin yang paling aman gitu loh. Atau dari tingkat strata sosial yang tinggi, sekolah yang mungkin lebih eksklusif, atau privilege atau lebih prestigious ya, atau lebih bagus secara fasilitasnya atau implementasi. Ya ini bisa terjadi juga ternyata. Bahkan ada kasusnya juga waktu itu. Saya lupa tahun berapa, tapi di JIS itu kan sekolah internasional ya. Oh iya, JIS. JIS itu bisa terjadi kayak gitu, dan itu pedofilia, guys. Parah banget gak sih? Itu konteksnya kan dari biaya yang tidak murah, tapi bisa ini terjadi. Ini guru juga. Ini oknumnya guru juga dan staff, bahkan ada staff yang bekerja di sana melakukan dengan murid. Pedofilia tapi jatuhnya. Dan ini sangat sedih sih. Yes, SD, TK juga ada. Dan itu viral juga. Kebetulan Dan itu gua nggak viral. tahu nih Iya. kasus-kasus itu ya. Itu ada. Jadi teman-teman bisa lihat kasusnya lebih dalam gitu. Kebetulan saya tahu sebatasnya aja nih ya, surveinya aja gitu. Tapi memang yang saya tahu simpang siurnya seperti itu. Gitu. Tapi ya harusnya para pelaku bisa mendapatkan jerat hukum ya, seberat-beratnya. Pedofilia, pelecehan seksual, tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur tidak bisa ditoleransi sama sekali. Gimana kalau untuk Bang Rizky terkait masalah kasus-kasus seperti ini gitu? Apa sih maksudnya yang harus dilakuin sama pemerintah gitu tentang kasus-kasus seperti ini? Karena kasihan juga ya kalau misalkan selalu kasusnya itu pasti anak di bawah umur gitu, karena kan konteksnya masih pada sekolah kan. Iya, itu makanya kasihan lah gitu. Maksudnya gimana pendapat Bang Rizky? Kalau menurut gua ya, pemerintah itu harusnya lebih mengupgrade ya guru-gurunya, itu edukasi lagi, jangan sampai ada kejahatan seperti itu, jangan sampai ada celah kejahatan muncul kan karena ada celah, kesempatan, yang dimana ada kesempatan ini bisa kali kayak gitu kan, kita harus edukasi tuh. Agama juga harus buat fondasinya, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin guru-guru di Indonesia gimana ya? Mungkin gini nggak sih Bang, yang dimaksud Abang ini lebih kayak kualifikasi dari pengajarnya juga, harus tingkat kualifikasi dari pengajarnya gitu, bahwa harus secara medis, psikologis seorang guru itu harus terkualifikasi untuk dapat bisa mengajar di sekolah. Karena kalau disaring lagi, jadi lebih difilter lagi dari tenaga pengajar maupun ya
dari mungkin policy atau kebijakan dari sekolah tersebut gitu. Apa sih jeratannya gitu kalau apa ya, adanya sex education misalkan di sekolah ini penting sebenarnya gitu. Tapi ini juga sih sebenarnya kalau dari gua pribadi sebenarnya mungkin yang kita banyak tahu ya, nggak sedikit juga siswa-siswi atau siswi deh, kita ngomongin siswinya ya, Iya. yang juga berpenampilan berlebihan juga nggak sih di sekolah. Nah, Kadang itu juga berarti- jadi sebuah mungkin bisa dibilang pancingan ya kan, Pancingan, buat betul. guru-guru melakukan hal-hal tersebut gitu. berarti ada salahnya di sini adalah kebijakan dari sekolah karena yang dari seragam maupun yang mengawasi hal itu kan harusnya dari pihak guru kan, atau BK mungkin ya teman-teman Iya, BK. Ya, BK Kalau harusnya BK. kan dia lebih ke Awal dari peraturan sekolah itu tersebut kan. Iya. oh iya, jadi kayak gitu sih. Jadi lebih dari policy atau kebijakan dari sekolahnya ini diperbaiki dan dari tenaga pengajarnya juga harus jauh lebih terkualifikasi dari Tapi sih- psikologis maupun edukasi. Kalau ngomongin kebijakan sih pasti sekolah sudah mengeluarkan kebijakan ya, misalnya kayak Betul. peraturan-peraturan di mana pakaiannya harus kayak gini, Iya. kayak gini. Tapi kan banyak juga yang murid-murid masih melanggar, ya kan? Ya, oknum murid masih pada melanggar Iya. dan capek juga nggak sih kayaknya Iya, guru-guru sebenarnya selalu nggak- kayak berarti ngebilangin gitu. Kebijakan di sekolah itu sebenarnya sudah baik mungkin ya, bisa dibilang itu sangat baik. Sangat baik, Udah, karena- berarti sebagai substansi peraturan yang berlaku di sekolah itu sangat baik. Namun di sisi lain berarti yang salah di sini struktural atau oknum-oknum yang ada di sekolah, staff maupun ya pokoknya guru mungkin ya. Ya, Bisa oknum jadi lah, oknum ya. oknum lah pasti gitu. Itu aja sih. Gue mau nanya, kalau menurut saudara nih, kalau ada tindakan asusila nih di sekitar lingkungan rumah, tindakan Bang Fadil atau Bang Fahmi lah, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau ditanya secara pribadi ya, berarti kan kalau di lingkungan sekitar itu bisa tetangga, anak, adik, ya kan, kakak, misalkan saudara gitu. Berarti ada, apalagi kalau di bawah umur ya. Kalau di bawah umur berarti adanya edukasi dari kita sebagai parenting, sebagai orang tua, penting untuk mengedukasi anak kita bahwa mungkin ada a part of body yang nggak bisa dipegang misalkan. Contohnya, apalagi kan anak kecil kan orang dewasa pun ngelihat anak kecil sangat excited ya gitu. Iya, iya. Nah, harus ada kayak berani untuk melawan mungkin kalau apa ya bagian yang bisa dibilang apa sih? Sensitif ya. Sensitif. Itu nggak bisa disentuh oleh orang asing gitu. Jadi saya sendiri bakal mengedukasi gitu dan harus berani untuk melawan kalau mereka melakukan tindakan pelecehan seksual. Betul. Jadi jangan ragu jadi seorang parents untuk mengedukasi anaknya tentang hal ini. Oke. Tidak seharusnya menjadi tabu lah istilahnya. Ya, kalau Bang Fahmi, Jadi kalau menurut pandangan gue sih kita harus berbicara dengan pihak terkait, laporkan kepada pihak berwenang, dukungan ke korban, dan prioritaskan keamanan di lingkungan. Iya. Itu aja sih. Oke, berarti dari pelajaran dari kasus ini berarti kita sebagai masyarakat juga ya harusnya lebih bergotong royong lah supaya Kritis gimana ya, lebih kritis ya. lebih kritis soal seperti itu, karena jangan sampai ada terulang lagi kasus-kasus seperti itu, karena jujur sangat-sangat kasihan terhadap korban gitu, apalagi korban seorang perempuan ya kan, kedua lagi masa depannya bisa hancur, mentalnya hancur ya kan, jadi kayak semuanya itu kayak rusak gitu aja, dan juga pandangan masyarakat itu jauh lebih buruk mungkin ya kan. Bisa juga buat kayak lembaga pemerintah. Iya, mungkin juga lembaga pemerintah juga mungkin ini titipan pesan kali dari kita ya, maksudnya lebih memperhatikan lah sekolah-sekolah yang mungkin yang ada di pelosok pun juga harus diperhatikan gitu kan, karena sangat disayangkan kalau sampai terulang lagi gitu kan. Oke, jadi semoga sih kedepannya lingkungan pendidikan bisa jadi tempat yang lebih aman dan sehat untuk siswa. Amin. Jadi terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.